Satgas Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau P3GN Polri mengungkap sebuah pabrik sabu di Tangerang. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri upacara kenaikan pangkat 14 perwira Polri. Kondisi rumah sakit Indonesia di Gaza di tengah operasi militer Israel. Selamat malam pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Jumat 17 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram mengamankan seorang ayah dan anaknya. Keduanya diamankan pada Senin 13 November 2023 sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian tengah, lantaran menjadi bandar narkoba di wilayah hukum Polresta Mataram. Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustafa mengatakan kedua pelaku ditangkap atas 2 laporan terkait penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polresta Mataram. Atas laporan tersebut, Satres Narkoba langsung mendalami kasus dan menemukan keberadaan bandar sebagai penyuplai narkoba di salah satu perumahan di Kecamatan Sandubaya. Terduga pelaku yang berhasil diamankan sebanyak 4 orang, 2 diantaranya merupakan bapak dan anak. Kita berhasil mengamankan terduga pelaku sebanyak 4 orang dengan inisial RR 31 tahun, TA 55 tahun, kemudian ASM 27 tahun, dan ZA 25 tahun. Jadi keempat tersangka ini adalah warga Kecamatan Sandubaya. Jadi waktu tempat kejadian pada tanggal 13 November 2023 sekira pukul 18 di perumahan Jalan Gora. Hasil informasi dari masyarakat, kita berhasil mengamankan tadi 4 orang terduga pelaku dan barang bukti yang bisa kita amankan dari kegiatan tersebut. Yang pertama, narkotika jenis sabu sebesar 133,67 gram. Jadi bisa dibilang 1 ton lebih. Kemudian kristal bening yang juga narkotika jenis sabu dengan berat 0,8 gram. Kemudian ada handphone, kemudian ada berangkas warna hitam, kemudian 1 buah berangkas warna merah tua bentuk buku, kemudian alat untuk konsumsi narkotika jenis sabu, dan uang tunai sebanyak 14.700.000, kartu ATM, kemudian timbangan elektrik. Atas perbuatannya, para terduga pelaku terancam pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup dan minimal 6 tahun penjara. Tim Humas Polresta Mataram melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus bandar narkoba yang melibatkan seorang ayah dan anak, saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustafa. Halo, selamat malam Pak Mustafa, salam presisi. Salam presisi, selamat malam Mbak Mentari. Pak Mustafa, mungkin jika bisa dijelaskan secara ringkas, bagaimana kronologis terkait pengungkapan kasus narkoba? Nah, terima kasih Mbak Mentari, dapat kami ceritakan bahwa pengungkapan ini berasal dari laporan masyarakat yang menyampaikan di salah satu lingkungan, di lingkungan Kecamatan Sandubaya, tepatnya di Selagalas itu, ada salah satu rumah yang sering menjadikan transaksi narkotika jenis sabu.
hasil laporan dari masyarakat tersebut kami tidak lanjuti dengan melaksanakan penyelidikan dan penyelidikan. Kemudian pada tanggal 13 kami laksanakan penangkapan ataupun penggeledahan dalam satu rumah. Dari hasil penggeledahan itu kita mengamankan pertama 2 orang, itu inisial TA dan RR. TA ini adalah residivis narkotika, orang tua daripada si RR. Dari penggeledahan yang disaksikan oleh kepala lingkungan, RT, kita berhasil mengamankan yang pertama 134 gram narkotika jenis sabu serta barang bukti uang sebanyak 14 juta. Kemudian pada saat kita akan membawa tersangka, salah satu anak daripada TA ini, si ASM bersama satu rekannya atas nama si AM mencoba menghalang-halangi pada saat penyidik kami akan melaksanakan ataupun membawa tersangka ke Polres. Jadi dari hasil pengungkapan itu memang ada 1 orang tua dan 2 orang anaknya. Jadi yang orang tua ini merupakan residivis daripada tidak pidana narkotika pada 2018. Yang bersangkutan dihukum kurang lebih 4 tahun, sementara anaknya juga sama residivis tidak pidana narkotika, Mbak Mentari. Tadi Pak Mustafa menyebutkan bahwa tersangka ini merupakan residivis dari narkotika. Sejak kapan pelaku sudah mulai mengedarkan narkoba, Bapak? Mbak Mentari, berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, terhadap baik TA maupun RR, pengakuan sementara memang yang bersangkutan mengaku kurang lebih sudah 3 bulan melaksanakan atau menjadi bandar narkotika. Dari hasil pemeriksaan, yang bersangkutan sudah beberapa kali menjual narkotika jenis sabu. Jadi sempat yang bersangkutan mengaku pernah menjual 150 gram, 100 gram. Pengakuan awal memang 3 bulan, tapi kalau kami melihat rekam jejak mendasari pada barang bukti yang ada, dimungkinkan yang bersangkutan lebih daripada 3 bulan, Mbak Mentari. Mengingat salah satu pelaku si RPR ini sudah mengkonsumsi narkoba kurang lebih sudah 5 tahun, Mbak Mentari. Baik, tadi Bapak menyebutkan ada 4 orang tersangka, tapi yang baru ditangkap itu baru 2 orang, yaitu seorang ayah dan anaknya. Lalu 2 orang tersangka lainnya dengan siapa, Pak Mustafa? Untuk yang 2 orang juga sudah kita tangkap, Pak Mentari, pada saat kita akan membawa tersangka TA dan RR. Salah satu anak TA lagi yang berinisial ASM juga mencoba menghalang-halangi petugas pada saat kita akan membawa ke kantor kepolisian Kota Mataram, Pak Mentari. Jadi 4 sudah kita amankan, sudah kita tangkap dengan sangkaan tentang mengedarkan narkotika jenis sabu ataupun menjadi bandar di wilayah hukum Polresta Mataram, Pak Mentari. Baik Pak Mustafa, di mana saja lokasi-lokasi tempat para tersangka mengedarkan narkoba hasil pengedaran dari pelaku tersebut, Pak? Terima kasih, Mbak Mentari. Jadi pengakuan sementara dia memang mengedarkan di wilayah hukum Polresta Mataram, baik di lingkungan Silagalas ataupun Kecamatan Sadubaya ataupun di Kota Mataram. Jadi konsumen ataupun pelanggan dari bandar ini cukup banyak. Jadi mereka menggunakan 2 metode, Mbak Mentari. Jadi metode yang pertama dia memesan langsung menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun yang bersangkutan datang sendiri ke lokasi untuk membeli barang ataupun narkotika jenis sabunya, Mbak Mentari. Pak Mustafa, terkait pengedaran kasus narkotika ini sudah seringkali terjadi. Lalu apa himbauan kepada masyarakat untuk tindakan preventif begitu Bapak, sehingga pengedaran narkoba ini dapat ditanggulangi bahkan dikurangi di wilayah Mataram? Terima kasih, Mbak Mentari. Dapat kami sampaikan, kami mengajak seluruh masyarakat Kota Mataram pada khususnya bahwa peredaran narkotika jenis sabu di Kota Mataram cukup tinggi. Hal ini bisa ditanggulangi bila mana konsumen atau pembeli kan tidak ada, Mbak Mentari. Jadi karena semakin banyaknya orang yang mengkonsumsi narkoba, makanya bandar juga semakin gampang menjual. Jadi kami mengajak kepada seluruh masyarakat Kota Mataram, mari jauhi narkotika. Karena kalau tidak ada yang mengkonsumsi narkotika, tentunya barang ini juga tidak akan datang ke Kota Mataram, Mbak. Pak Mustafa, mungkin pertanyaan terakhir terkait menjelang pemilu begitu ya Pak. Bagaimana persiapan dari Polresta Mataram dalam operasi Mantap Brata dan Nusantara Cooling System? Terima kasih, Pak Mentari. Berkaitan dengan operasi Mantap Brata Rinjani tahun 2023 dan 2024,
Polresta Mataram melaksanakan Harkamtimas dengan menempatkan 666 polisi lingkungan, Mbak Mentari, yang kami tempatkan di seluruh lingkungan yang ada di Kota Mataram dengan rutin melaksanakan himbauan Kamtimas. Dan polling system yang kami laksanakan, Mbak Mentari, kami setiap Jumat ataupun selesai sholat duhur maupun sholat asar, kami terus melaksanakan safari Kamtimas kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Mataram dengan ajakan mari kita sukseskan pemilu 2023-2024 atau tepatnya di tanggal 14 Februari 2024 dengan aman dan kondusif, Mbak Mentari. Baik, terima kasih Pak Mustafa Kapolresta Mataram, Kombes Pol Mustafa atas waktu Anda. Selamat malam, sehat selalu dan salam presisi. Salam presisi, terima kasih Mbak Mentari. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.